adalah desa yang berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, ya, Jawa Tengah, terletak di sepanjang aliran Bengawan Solo. Desa Ngelanjuk juga memiliki area persawahan yang cukup luas dan mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani dan peternak, perikanan, dan pedagang. Desa Ngelanjuk terdiri dari 3 dukuh, di antara Dukuh Ngelanjuk, Dukuh Pilang, dan Dukuh Janar. Alhamdulillah ya Mas, di Desa Ngelanjuk ini ya penduduknya berjumlah sekitar 2.619, pemukiman sekitar 2.619 itu banyak yang masyarakatnya ini bisa produktif, utamanya anak-anak muda, termasuk pendidikannya juga cukup lumayan. Nah, ini Desa Ngelanjuk itu sebetulnya berpotensi. Baik di Ngelanjuk ini mempunyai Pamsimas mulai tahun sejak 2011 sampai sekarang, alhamdulillah bisa mengaliri pada penduduk kurang lebihnya 536 kakak. Stadion di praktis ya. Iya wis iso durung iki. Alhamdulillah ya wis lumayan. Oke, siap. Berarti itu kita masih nyibili ya? Ya itu anak yang tenaga membayar. Ini berarti dari sisi dulu ya? Sisi ini masalah kan ya bisa diperbarui dengan hasilnya pembayaran apa sih? Sibel. Kan gue struktur tagihan ya? Iya. Aku berarti langsung desa. Langsung lokasi aja. Ini toh, ini kan emang mana gawe tagihan, nah ini jenengan iki 2 tagihan toh. Dua tagihan, terus ini kan jenenge wong iki sapa sing jenengan tagih. Nah, iki jenengan tagihno sapa lah. Oh, berarti terus 2 tagihan iki toh. Ya wis 2 tagihan jenengan kok ketik kirim otomatis wong sing untuk tagihan iki mau SMS. Nah, ya SMS kok mau bayar. Nah, gitu. Gampang kok. Nah, iki siap iki. Oke, berarti langsung menjadi lokasi ya, siap. Oke. Ya apa deh? Alah ngecek irigasi. Lah ki piye Mas tagihane? Lah opo mesti ada tagihan urung nek tagihan no? Oh, apa roti anu seneng SMS. Oh, coba tak tilikane. Oh iya aku wis enek mlebu nang SMS wis. Oh, bayar aku. Nggih, syukur sampun SMS. Iya. Nggih. Muga barokah panjenengan. Amin. Nggih. Nah niki motor irigasi. Nggih. Alhamdulillah untuk UMKM Desa Ngelanjuk ini kan ada yang namanya produk tempe ya. Produk tempe tidak monoton untuk dijual tempenya, tapi kita buat keripik tempenya. Dan termasuk produk pertanian, contoh singkong misalkan. Singkong itu tidak monoton dijual singkong, akhirnya menjadi keripik, menjadi kue, dan mungkin kalau bahasa Jawanya getuk ya Mas ya, getuk. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Yusiana, pemilik usaha menengah kecil keripik tempe sagu. Awal mula saya membuat keripik tempe sagu kesukaan anak laki-laki saya. Kemudian saya pasarkan di sekolahan anak saya dan guru-guru minat untuk memesan keripik tempe. Dengan kemarin di Pasar Tiban adanya pelatihan packaging dari BRI, alhamdulillah omset meningkat
Dan mudah-mudahan BRI memberikan alat untuk pengirisan supaya pengirisan keripik tempe saya lebih bagus. Terima kasih BRI. Di Desa Ngelanjuk itu ada beberapa nelayan, ya kurang lebihnya hampir 20 nelayan. Nah, dari kemarin kita kumpulkan dengan para nelayan itu. Tidak hanya dijual mentahnya, tapi dijual matang. Contoh botok jendil, keripik wader. Nah, ini kan sudah mendongkrak dengan adanya yang mestinya awal dijual misalkan 10.000, kalau jadi botok jendil itu satu tutupnya bisa 15.000. Nah, ini harapan kami. Alhamdulillah Desa Ngelanjuk ini kemarin kedatangan dari BRI ya. Alhamdulillah dari BRI itu yang namanya Pak Maryanto sama Pak Sidik. Nah, ini ngobrol dengan saya, pertama menggali potensi desa. Alhamdulillah kita bersama masyarakat, khususnya pemuda, baik pemudi, ini diterima dengan baik. Ya, Alhamdulillah dapat bimbingan dari BRI, akhirnya muncul yang namanya Pasar Tiban. Pasar Tiban di Desa Ngelanjuk. Sebetulnya cikal bakal pasar di Desa Ngelanjuk adalah pasar Krempi yang berada di Dukuh Ngelanjuk, cuma letaknya di pinggir jalan, sehingga nggak begitu ramai sih. Tapi di situ pusat jual beli, dan sayangnya yang jual adalah bukan orang Ngelanjuk, tapi rata-rata wilayah luar Ngelanjuk, terutama dari daerah Dono dan Ngoken. Karena di situ hanya jual beli sayur. Dan ada sedikit perabot juga bukan orang Ngelanjuk. Dengan maraknya kemajuan sampai saat ini, akhirnya pasar itu sepi. Orang nggak begitu banyak yang transaksi di situ. Kemudian ada pandemi, sehingga semakin sepi, dan ekonomi Desa Ngelanjuk pun juga akhirnya juga ikut sepi juga. Kemudian saya berpikir, inovasi apa sebetulnya yang harus kita lakukan supaya ekonomi bisa bangkit kembali. Kebetulan pada waktu itu Mas Sidik dan Pak Maryanto dari BRI Pasar Induk kemari, dan beliau tanya, apakah Desa Ngelanjuk punya inovasi, Bu, gitu. Kemudian saya sampaikan bahwa inovasi kita adalah sebenarnya saya ingin pasar weekend, nggak usah tiap hari, paling nggak setiap hari Sabtu dan Minggu, itu sudah cukup bagi saya. Karena kita punya modal utama yaitu JUT, Jalan Usaha Tani, begitu panjang 600 meter. Andaikan di situ mungkin bagus gitu kan. Akhirnya Pak Maryanto sama Mas Sidik ngasih saya waktu 4 hari. Bagaimana konsep itu bisa dijalankan? Akhirnya pada hari Sabtu Oktober tanggal 2 itu, pasar itu hanya dengan 15 pedagang dari anggota PKK kita praktek pun sebetulnya juga saya setengah optimis dan agak pesimis ya, apakah nanti akan berjalan terus ataukah hanya saat ini saja. Dengan melihat ramainya pengunjung dan antusias dari warga masyarakat Karang Taruna, Pemdes juga gabungan dengan BRI, akhirnya pasar itu ramai sampai saat ini. Sebetulnya kalau potensi di Desa Ngelanjuk banyak sih. Kita memiliki 3 dukuhan, Pilang, Ngelanjuk, dan Janar. Sedangkan di Dukuhan Janar ada situs makam Mbah Yai Irsad. Itu adalah tokoh agama Islam, karena beliau adalah satu-satunya yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Desa Ngelanjuk, Kabupaten Blora, bahkan sampai Kabupaten Bojonegoro. Itu juga suatu tempat pariwisata juga sih. Di Ngelanjuk untuk perikanan ada, karena ada nelayan. Sebetulnya potensi itu banyak, cuma kita terkadang mau jalan kita itu optimis dulu, iso enggak ya, jalan enggak ya, kan gitu. Dengan bersatunya Pemdes, Karang Taruna, masyarakat lokal, dan dibantu dengan support dari BRI, akhirnya ya udah, inovasi yang satu ini kita jalankan dulu, yaitu pasar Tiban. Karena pasar itu tiba-tiba ada. Sebetulnya sih pasar weekend itu pun rencananya mau saya laksanakan di tahun 2022. Tapi karena pihak BRI mintanya itu secepat mungkin, Oktober itu akhirnya ada dengan nama Pasar Tiban, seperti itu.
Ya saya berharap sih pasar itu tetap akan lebih maju dan bukan hanya untuk tempat jual beli, tapi untuk kawasan wisata juga. Ya saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan bersatunya masyarakat lokal, pengunjung, pemerintah desa, Karang Taruna, dan terutama dengan BRI. Terima kasih karena Anda sudah mensupport kami sampai detik ini. Terima kasih. Rencana bahwa Pasar Tiban yang sudah berjalan 2 bulan ini rencananya nanti ke depan menjadi tempat wisata. Wisata bukan hanya dalam hari Minggu ya, karena nanti rencananya untuk puasa kita buka setiap sore sampai maghrib bisa berbuka di sana, dan setiap ada kegiatan tanggal merah kami juga bisa buka. Nanti pelan-pelan kita buat supaya pengunjung bisa nyaman, pedagang juga bisa nyaman, dan bukan hanya untuk berbelanja tapi juga untuk berwisata, seperti itu. Harapan saya Pasar Tiban tetap maju dan sukses. Kami selaku yang dituakan yang ada di Desa Nglanjuk ini, selaku kepala desa, harapan kami untuk kerjasamanya dengan baik dari BRI maupun mungkin dari pemerintahan desa, mari kita jaga sebaik-baiknya untuk saling komunikasi, untuk saling memberi masukan. Yang penting harapan kami kegotong royongan ini harus bisa melekat, Mas. Ini akan maju. Tanpa didukung oleh masyarakat, pemerintahan desa tidak akan maju. Utamanya ujung tombak itu adalah pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Sugiarto selaku Ketua Pasar Tiban di Desa Nglanjuk, dan kami terima kasih semua warga khususnya di Desa Nglanjuk dengan adanya Pasar Tiban, dengan adanya khususnya di pedagang Pasar Tiban, dan untuk mengangkat perekonomian dari warga Desa Nglanjuk, dan terima kasih kepada pengunjung di luar Desa Nglanjuk maupun khususnya di Kecamatan Debu, syukur sampai di wilayah Kabupaten Blora dengan ada di Pasar Tiban, yang mana Pasar Tiban itu dengan adanya wisata pasar tengah sawah yang mengangkat. Terima kasih. Kami dari Babin Kamtipmas Polsek Cepu Polres Blora yang mengampu di Desa Nglanjuk. Menurut kami Pasar Tiban sangat bagus sekali untuk perkembangan ekonomi di Desa Nglanjuk, bisa untuk mengangkat nama Desa Nglanjuk dan lain sebagainya. Kemudian untuk harapan kami ke depannya untuk Pasar Tiban agar lebih bersih lagi, lebih aman lagi. Kemudian yang terakhir adalah agar tetap menjaga kerukunan antar pedagang, tidak ada saling bersaing juga yang sehat. Alhamdulillah sejak ada Pasar Tiban di Desa Nglanjuk ini, desa kami menjadi semakin ramai, banyak pengunjung, dan untuk para pedagang yang berjualan di Pasar Tiban ikut menggerakkan perekonomian desa, sehingga perekonomian desa menjadi semakin berwarna. Untuk ke depan semoga Pasar Tiban bisa menjadi wisata andalan di Desa Nglanjuk dan Kota Cepu pada umumnya, dan bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia secara luas. Mewakili Karang Taruna, kami siap membantu mengembangkan Pasar Tiban guna mendongkrak ekonomi desa dan memajukan UMKM Desa Nglanjuk agar Desa Nglanjuk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Alhamdulillah, berkat adanya Pasar Tiban, kita bisa membuka usaha di sini setiap hari Minggunya. Ya. Boleh cuan, coy. Tambah-tambah. Saya selaku dari BRI sangat mensupport untuk mengadakan Pasar Tiban yang ada di pinggir sawah. Nah, akhirnya dengan adanya Pasar Tiban itu bisa membantu perekonomian desa yang alhamdulillah UMKM yang ada di Desa Nglanjuk bisa berjualan di setiap hari Minggunya. Dan sebenarnya bukan hanya itu saja, di Desa Nglanjuk itu masih banyak potensi yang sebenarnya
bisa kita garap. Salah satunya adalah keripik tempe, ada peternakan, ada pengairan, terus lagi ada yang budidaya sapi. Nah, dari beberapa potensi itu mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha untuk mengikuti desa, dalam arti mendampingi desa untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. Dan alhamdulillah juga di Desa Nglanjuk ini khususnya di Pasar Tiban sudah menggunakan digitalisasi. Dalam arti apa? Digitalisasi yang sudah masuk adalah QRIS. Setelah itu Brimo dan juga stroberi tagihan. Nah, untuk QRIS semua pedagang di Pasar Tiban sudah bisa menggunakan barcode atau QRIS, dan alhamdulillah juga sudah menggunakan Brimo. Dan selain itu untuk Pamsimasnya sendiri sekarang sudah menggunakan stroberi tagihan. Jadi para penduduk yang di sini untuk pengairan sawah dan pengairan rumah itu sudah menggunakan stroberi tagihan untuk pembayaran melalui Brimo. Dan di sini juga ada beberapa agen briling yang bisa kita gunakan. Dalam arti kita gunakan adalah untuk pembayaran atau untuk menabung di Desa Nglanjuk ini tidak perlu jauh-jauh lagi untuk melakukan transaksi. Di sini sudah ada 2 agen briling, khususnya yang briling EDC, dan ada 5 agen briling yang untuk mobile. Nah, saya mohon untuk perangkat dan BRI akan tetap solid dalam membangun atau menggerakkan desa yang lebih maju lagi. Saya Pak Marianto dari Kepala Unit BRI Pasar Induk Cepu. Saya mewakili dari manajemen BRI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pemerintah Desa Nglanjuk, karena dari hasil inovasi, hasil kreativitas dari Desa Nglanjuk ini bisa kita bikin Pasar Tiban Desa Nglanjuk, dan tentunya juga ini kerja bareng dengan pemuda Karang Taruna Setia Bakti yang terus berinovasi, berkreativitas untuk mengembangkan Pasar Tiban ini. Dan kebetulan saya di sini ada stand pemuda Karang Taruna Setia Bakti yang bikin kaos, merchandising untuk Pasar Tiban ini, dan harapan kita Desa Nglanjuk ini dengan Pasar Tibannya lebih bagus lagi, dan tentunya bekerja sama dengan pemuda Karang Taruna Setia Bakti muncul pengusaha-pengusaha baru, entrepreneurship baru di bisnis yang sekarang ini menjadi generasi milenial di zaman milenial. Dan saya mewakili dari manajemen BRI juga untuk pembayaran di Pasar Tiban ini bisa menggunakan aplikasi Brimo. Sudah kita berikan untuk pihak pedagangnya, dan tentunya aplikasi Brimo ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh nasabah, seluruh masyarakat di masyarakat Kota Cepu pada umumnya. Sekali lagi apresiasi kami mewakili manajemen dari BRI Kanda Cepu, khususnya BRI Pasar Induk, untuk pemerintah Desa Nglanjuk dengan inovasinya Pasar Tiban. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.